Anda kembali bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, seorang tukang sampah di Surabaya menjadi korban penembakan orang tak dikenal saat hendak membuang sampah. Akibatnya korban menderita 2 luka memar di tubuhnya. Kus Harto berusia 61 tahun, warga Kampung Babatan, Kecamatan Wiyung, Surabaya, menderita 2 luka memar di bawah ketiak dan perutnya akibat ditembak orang tak dikenal menggunakan airsoft gun. Kasus penembakan misterius itu terjadi saat korban sedang membuang sampah di kawasan Jalan Babatan. Tukang sampah itu kaget karena tiba-tiba ada minibus hitam mendekatinya dan orang di dalamnya langsung menembak 2 kali lalu kabur. Korban yang ketakutan berteriak minta tolong, namun tak ada seorang pun yang menghampiri karena kondisi jalan sangat sepi. Polisi menyita barang bukti kaos korban serta 2 peluru plastik airsoft gun. Kalem lah sudah membawa gerobak aku. Begitu dipepet ya, kacanya sudah buka, tapi lampunya semua mobil dimatikan. Mati semua. Langsung nembak, dia mengeluarkan percikan api kok. Berapa kali itu? 2 kali langsung. Ke arah sini ya Pak? Iya langsung 2 meter jaraknya itu. Suaranya seperti apa? Kayak petasan? Lihat, mau petang gelap dalamnya. Suaranya di dalam mobil itu ada orang berapa Pak? Itu di tengah-tengah sopir, belakangnya sopir yang nembak. Belakangnya sopir. Iya. Penumpang. Terlihat berapa orang? Mungkin lebih dari 2. Lebih dari 2. Iya. Persis 04.00 sampai dengan 05.00. Ya, jenis pelurunya pun sama. Mudah-mudahan ini secepat mungkin harapan kami warga masyarakat semuanya bisa membantu mengungkap kejadian ini segera terungkap. Apakah indikasinya apa? Kami juga belum tahu. Yang jelas kami tanyakan kepada korban, apakah ada riwayat mungkin perkelahian atau apa. Ternyata yang bersangkutan tidak menyampaikan begitu. Artinya ini penembakan misterius gitu Pak ya pelakunya? Betul, misterius. Kasus ini dalam penanganan Polsek Wiyung dibantu Ditreskrimum Polda Jawa Timur sebab kasus teror penembakan misterius juga terjadi di wilayah Sidoarjo. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, maling ponsel babak belur dihajar warga usai terpergok mencuri telepon genggam milik pengunjung Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, Surabaya. Untuk menghindari amuk massa, pelaku diamankan petugas kepolisian dan dibawa ke Polsek Gubeng. Maling ponsel milik pengunjung Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, Surabaya yang tertangkap basah dihajar warga di halaman apotek Jalan Dharma Wangsa. Guna menghindari amuk massa, petugas dari Polsek Gubeng mengamankan pelaku dengan menggelandangnya ke kantor polisi. Ngadiono, salah satu saksi mata di lokasi kejadian, mengatakan awalnya pelaku dan korban sama-sama keluar dari rumah sakit. Bahkan sempat terlibat perkelahian di depan apotek karena tidak terima dituduh maling. Namun saat tas milik pelaku digeledah ternyata terdapat ponsel korban serta kartu BPJS. Ini arahnya dari rumah sakit berarti Pak ya? Dari rumah sakit? Di sini ke apotek, duduk sini. Duduk sini. Saya kira pasien. Ternyata dia dicari orang nyuruh punya pasien-pasien. Oh. Ini sempat lari Pak orangnya Pak? Dia nggak lari, jalan keluar. Biasa. Iya biasa, kira lolos. Untuk kepentingan penyelidikan, pelaku diperiksa di Polsek Gubeng, Surabaya. Pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Saudara, pencuri emas 66 gram di rumah warga Desa Kedung Turi, Sidoarjo dibekuk polisi saat bersantai di sebuah warung. Pelaku menjual emas curian dan hasilnya digunakan bermain judi daring. Tersangka berinisial IS berusia 31 tahun, warga Desa Tambak Rejo, Kecamatan Waru, Sidoarjo. Pelaku dibekuk polisi saat santai bermain judi daring di sebuah warung di Surabaya. Setelah kabur usai mencuri, identitas pelaku diperoleh polisi dari rekaman CCTV dan keterangan sejumlah saksi. Saat dibekuk, tersangka tak melakukan perlawanan dan mengakui perbuatannya. Kepada polisi, IF mengaku uang hasil penjualan emas sebagian besar digunakan untuk bermain judi daring. Ini menghubungi dari unit opsional yang langsung dibawa kendali Pak Kanit Reskrim. Kebetulan dari unit opsional di bawah pimpinan Pak Ibda Andri itu berada di wilayah Waru yang tidak jauh dari TKP. Akhirnya Pak Andri berangkat ke sana untuk mengamankan terduga tersebut di warung kopi Barokah tersebut. Pengakuan sendiri pelaku seperti apa? Untuk sementara dari pengakuan
pelaku ini memang mengakui kalau memang dia adalah pelaku yang di Kedung Turi. Polisi masih mengembangkan penyelidikan sebab diduga pelaku juga mencuri di lokasi lain. Pencurian perhiasan emas total 66 gram terjadi di rumah Erwin, warga Kedung Turi, Kecamatan Taman Sidoarjo, Rabu 22 Mei. Emas itu kemudian dijual ke pedagang emas di Pasar Wonokromo senilai 40 juta rupiah. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Warga Jember gelar pawai jajanan tradisional Klepon sebagai perekat silaturahmi. Tetaplah bersama kami.